Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua UKM Bapak Eko Raharjo, yang kami hormati Bapak Ruyono, Sekretaris PJ 1330, dalam hal ini mewakili Bapak Anies yang tidak bisa hadir. Sebelum acara terhormat Bapak Eko Raharjo selaku Ketua UKM PJ 1330 Surabaya, yang terhormat Bapak Mulyono Sekretaris PJ 1330 FKPPI Surabaya, serta Sekretaris UKM PJ 1330 Mas Koko Mahardjo, serta teman-teman Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah hadir dalam acara pelatihan digital UMKM naik kelas. Ini merupakan momen yang kesekian dari kami UKM PJ 1330 mengadakan pelatihan. Tiap-tiap event memang kita selalu berusaha untuk memberikan pelatihan secara kontinu dan dengan topik yang dirasa sangat update, sangat dibutuhkan para UKM khususnya yang ada di PJ 1330 ini. Kami berharap apa-apa yang sudah kami selama ini selalu kontinu berikan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan dalam bentuk apapun juga di masalah penjualan, marketingnya juga bisa bermanfaat. Harapan kami adalah supaya kita itu semua bisa naik kelas, ya, seperti yang tertulis di layar. Kenapa? Karena bagaimanapun juga saat pandemi sekarang kita sangat bertumpu pada peningkatan kualitas pada UMKM, yaitu kita meningkat supaya kita lebih tahan, lebih besar, sehingga manfaat yang kita dapatkan juga bisa kita tularkan kepada masyarakat, sehingga kedepannya bangsa kita juga akan terselamatkan oleh UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan pendidikan, kemudian perempuan, anak, sosial, dan lain sebagainya, kesehatan, nah itu Komisi E. Bapak Ibu sekalian, di Komisi B khususnya di bidang UMKM,
sebelum saya masuk pada program yang ada di provinsi, saya ingin mengatakan bahwa UMKM di Indonesia ini jumlahnya sangat besar dan dia menyumbang kepada pendapatan nasional dan pendapatan daerah itu juga cukup tinggi, terutama di bidang menggunakan KTP. Jadi nanti Bapak Ibu searching lah di Google apa itu jatim job, ya. Terus nanti cara untuk mendaftar penjual itu ada, ya. Syaratnya pakai KTP saja dan NPWP. Jadi dipermudah, ya. NPWP Bapak Ibu itu. Ya, memang kalau tidak dilaporkan, pemilik NPWP itu tiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan SPT, ya, surat pemberian tahunan pajak, ya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, kalau tidak pernah mempunyai penghasilan yang melampaui pajak, itu tidak wajib dengan memberitahukan bahwa penghasilan saya di bawah penghasilan kena pajak. Dari Surabaya. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau yang 6% atau 4% tadi itu diganti, bukan bunga? Apakah bisa? Terima kasih. Apa itu? Maksudnya keamanan. Saya Liana, guru saya bertolong Ibu. Nah, ini kamu saya ikut ke jatibojo.com. Saya itu tidak punya NPWP, hanya KTP. Apakah bisa? Terima kasih. Ngurus yuk bisa tuh. Semua usaha termasuk reseller itu bisa ngurus yuk. Itu. Dan kalau misalnya sudah agak besar, saran saya lebih baik ngurus yuk. Kenapa? Supaya kalau ada program-program dari pemerintah, panjenengan itu semua persyaratan sudah memiliki, jadi gampang, ya itu. Terus kemudian Bu Ana, investasi, apakah termasuk peralatan produksi? Bisa, itu. Jadi intinya adalah investasi untuk UMKM, gitu. Jadi itu bisa termasuk, ya. Terus kemudian ikut koperasi, saran saya ikut koperasi yang bagus. Nah, kalau misalnya FKPI sudah punya koperasi, nah lebih baik ikut koperasinya FKPPI, betul ya Pak ya? Tuh, soalnya apa? Wis jelas, organisasi ini jelas, siapa yang menjalankan juga jelas, gitu kan? Nah, karena apa? Karena Ya, memang kalau tidak dilaporkan, pemilik NPWP itu tiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan SPT, ya, surat pemberian tahunan pajak, ya. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu,
kalau tidak pernah mempunyai penghasilan yang melampaui pajak, itu tidak wajib dengan memberitahukan bahwa penghasilan saya di bawah penghasilan kena pajak. Perizinan untuk catering zaman dulu Pak, itu kan tidak 1 tahun sekali Bapak. Tapi sekarang ini setiap 1 tahun sekali berbarui. Kebetulan saya punya catering pertama kali saya buka sebenarnya di Solo, lalu saya pindah di Sumeneb. Nah di Sumeneb itu awal itu setiap izin usaha, buka usaha cabang istilahnya, itu kita diberi surat setubuh. Jadi cabang Tulung Agung, cabang Solo, cabang Sumeneb seperti itu. Goalnya apa? Saya coba tanya yang di depan ya. Tujuan untuk datang kemari apa Bu? Banyak kerja-kerja lain yang harus kita hadapi. Kalau kita nggak punya strategi, bagaimana kita akan bangkit, bertumbuh dan berkembang? Bulan depan kita akan ada program bahasa. Insya Allah puasa. Tapi bulan depan kita ada program untuk identifikasi produknya teman-teman. Jadi kita akan datang. Seperti kemarin saya datang ke rumahnya, ke tempatnya Bu Mei, ke tenannya Bu Mei. Kita identifikasi produk. Kenapa? Kita ingin tahu produknya teman-teman ini apa. Lalu legalitasnya bagaimana. Insya Allah bulan depan kita urusan baru juga legalitas. Setelah kita tahu produk apa, nanti kita bisa tahu arahnya kemana. Karena kita sudah ngomong.